Tiong. Bib mau tanya, jika di akhirat nanti kita dihisap, ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah kita akan dihidupkan ke dunia lagi untuk dapat skor finalnya? Ini masih mending. Kemarin ada yang nanya, kalau nanti pahala dan dosa seimbang, apakah ada tendangan penalti? Kata untuk menentukan. Ini masih mending nih. Tapi gimana tuh? Katanya misalnya pahala dan dosa seimbang. 50-50. 50-50. Nah kemana dia? Masuk apa apakah? Enggak. Masuk PSI atau masuk apa? Masuk kemana itu? Enggak, jadi sebenarnya walaupun ini sekaligus contoh bahwa pertanyaan ini kayak remeh, lucu, tapi ini padahal dibahas di Quran, bro. Ada di surat Al-A'raf bahas khusus juga soal ini. Gimana? Jadi namanya ada Ashabul A'raf. Orang-orang A'raf. A'raf itu artinya puncak. Jadi orang-orang yang berada di puncak. Jadi orang-orang yang amal baik dan buruknya imbang itu dapat extra time. Ada perpanjangan waktu ya? Ada perpanjangan waktu. Kemana itu? Jadi dia nungguin yang lain dihisab dulu. Jadi dia ditaruh di puncak di antara surga dan neraka, dibiarin di sana, yang lain dihisab dulu. Jadi belum, akhirnya gimana ini? Jadi dia bisa ngelihat dan komunikasi dengan orang neraka dan orang surga. Jadi dia, wow, saya surga apa neraka ya? Jadi hidupnya deg-degan ya. Tapi maksudnya endingnya? Nah terakhir setelah semua dibagi, ini masuk surga, ini masuk neraka, nah baru orang ini dimasukkan ke surga. Oke. Tapi dimasukkan ke surganya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka. Nah ini sekaligus menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya pengen semuanya ke surga. Semua ke surga. Bahkan kalau 50-50 yang imbang tetap aja, dimasukin ke surga. Cuman yang biasanya pengen ke neraka, Anda sendiri. Jadi ya mungkin buat teman-teman ya, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang berbuat maksiat tapi beribadah juga. Anda harus pinter ngitung nih. Udah sholat 10, berarti punya kesempatan berdosa 10. Karena kalau imbang, masuk surga juga, begitu. Tapi nggak bisa dihitung seperti itu kan? Iya, tapi kan kita sudah bahas, kalkulatornya Allah beda sama kalkulator kita. Itu teman saya dulu ada SD. Dia kalkulator gitu. Ya. Jadi dosa kamu berapa ke saya? Kok dihitung benar? Kalkulator. Oh, dia dosa sekali dihitung. Iya, serius, ada yang gitu. Nanti sekolah di mana sih? Ada kalkulator dosa. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir nih, Bib. Dari Mail bin Mail. Tersesat? Enggak, dia ada tagline-nya dulu. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Gitu. Dia nyebut password dulu. Iya. Ani mau tanya dong bang, jika menang taruhan bola, duitnya untuk anak yatim, gimana hukumnya? Gimana tuh, Bib? Orang taruhan, kalau menang dikasih ke anak yatim. Gimana tuh, Bib? Ya gini, Anda ngasih ke anak yatim itu kan sunnah. Benar. Jadi kalau nggak mampu, ya udah, nggak usah ngasih. Jangan demi, aduh aku ingin bersedekah tapi nggak ada duit, taruhan dulu. Iya, makanya. Jangan begitu ya. Atau kan taruhan tuh kan pakai duit. Ya udah, duit itu yang Anda kasih. Ngapain? Oh iya. Sebenarnya Anda nggak perlu nanya pakai agama, pakai logika. Anda sebenarnya tanya ke Coki aja urusan. Tapi ya memang itulah pemuda tersesat. Dia kan udah menang taruhan. Biar nggak terlalu haram, kayaknya menganggap aku akan mensucikan hartaku. Kan kalau nggak salah bersedekah bisa mensucikan harta. Iya. Kalau nggak salah ya begitu ya. Bukan mensucikan harta. Jadi setiap harta itu kan ada yang kotor. Kotor dalam artian haknya orang lain. Ya. Nah kita keluarin biar nggak makan hak orang lain. Tapi kalau Anda menang taruhannya itu kotor semua. Bukan ada yang kotor ya. Iya. Dan dikeluarin semua nggak bisa. Karena Nabi katakan Allah itu baik dan menerima yang baik. Jadi kalau yang kotor jangan Anda kasih ke Allah. Jadi... Oleh karena itu, misalnya dalam hal lain orang sholat di tanah hasil curian, misalnya nggak ngapain dia sholat di situ kan misalnya ada musola ya. Dibangun di atas tanah sengketa. Benar. Nah itu Anda sholatnya sah, tapi Anda berdosa. Karena sholat di tanah sengketa. Pahalanya hangus. Apalagi saat ada Satpol PP mau menggerbek, mau menggusur, ntar sholat subuh dulu. Akhirnya berani.
Mana ada saat mau gusur orang sholat ya, padahal udah ada karena lagi sholat ya. lagi salah. Oke, jadi hukumnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Termasuk juga misalnya haji pakai duit korupsi. Sama. Apalagi korupsi duit haji. Iya, Anda nipu manusia bisa, tapi jangan nipu Tuhan, nggak bisa. Jadi jangan main tipu-tipu Anda beragama. Oke, jadi sekali lagi itu nggak boleh. Dan soal pahala gimana? Meskipun dia ini kan bersedekah, tapi kalau asalnya haram, ya tetap nggak dapat. Bukan cuma nggak dapat pahala, dapat dosa. Ya Allah, kasihan Anda anak kan- yatim. Iya. Terus anak yatimnya gimana? Bu? Anak yatimnya kan nggak tahu apa-apa. Ya Allah, berarti udah ngasih haram nipu anak yatim. Kata anak yatim, setelah dia tahu, pantesan duit kemarin cepat habisnya, nggak berkah ternyata. Anak yatim ngabisin duit ya kan. Oke, itu adalah jawaban untuk Mas siapa tadi namanya? Mail bin Mail. Iya, emang nggak meyakinkan dari Nggak meyakin, namanya. namanya Mail bin Mail. Ya udah kalau gitu sebelum closing seperti biasa akan ada penentu siapa yang paling tersesat dari episode ini. Ini dia the darkness, the devil, the leader of Horus. Dewara Freemason Illuminati. Iya. Halo Habib, halo Tretan Muslim. Ini tahu apa? Apa? Ini bola lampu. Ya. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Thomas Alva Edison. Ya. Kenapa dia bisa menemukan lampu? Kenapa? Relax. Kemana ente? Sini dulu. Ente tidak tahu. Dikira kita nggak punya. Dikira kita nggak punya ilmuwan. Ente tahu aljabar. Oh iya, Aljabar. Awarizmi. Betul. Awarizmi. Oh iya betul, Bib. Betul. Itu betul, ilmu ilmuwan Islam, betul, bro. Betul, betul. Yang waktu itu. Kenapa aljabar bisa menemukan rumus-rumus? Kenapa? Karena imamnya nggak lama sholatnya. Kayak tadi pertanyaan pertama. Kalau aduh, aku ada rumus nih. Imamnya kelamaan bacanya. Mungkin imam-imam dulu bacanya pendek. Ya udah, silakan. Udah. Merasa ini bukan tempat saya kayaknya. Cok, ludah ini cok. Iya. Ya udah. Apa ya ini di sini? Oh iya, ngasih Anda tahu, iya. menentukan. Oke. Langsung saja pertanyaan kedua. Kok pertanyaan kedua? Ente menentukan siapa? Ya, Oh, ente ada tanggapan lagi soal Enggak, saya. pertanyaan di sini. Enggak, yang pertanyaan bagus. kedua yang dia pilih. Oh, yang mana? Itu yang hitung-hitungan. Itu gitu. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Cok, Yang pahala betul ya? Yang pahala iya betul kedua. mana yang mana? Oh, yang Yang masuk matematika. surga. Saya Oh. lebih tahu kan daripada Anda. Jadi menurut Anda yang paling sesat adalah Karena itu mencari celah dan dijawab dengan baik. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda yang paling sesat yang mana? Yang kedua. Yang kedua, yang dia bertanya kalau nanti pahala dan dosanya seimbang, itu masuk kemana? Itu. Kenapa menurut Anda itu sesat? Ya karena dia mencoba mencurangi Tuhan. Gimana? Kenapa mencoba mencuri itu? Ya enggak, bukan. Dia pengen supaya hidupnya hitung-hitungan. Kan kalau menyembah Tuhan harus dengan kasih. Bukan dengan matematika. Kok keluar dari mulut Anda? Itu semuanya dari dia Saya dong. memang paling paham ilmu-ilmu begini. Karena untuk menggoda kalian, kita Enggak, paham. ini daki nih, dakwah coki nih. Iya. Jangan. Makanya. Pergi Anda. Pergi! Enggak, tungguin saya. Apa? Ini apa? Bukan di kaos ini. Aduh, Bib, jangan ditanya-tanya, Bib, susah jawabnya. Ini I'm going to hell in every religion. Aku akan masuk neraka dalam semua agama. Karena saya Agama aja nggak milih. bukan karena saya tidak percaya diri bahwa saya adalah orang yang baik akhlaknya. Enggak, tapi orang ngelihat neraka kan takut. Ini lihat kayak orang mau renang gitu. Iya. Dia mau loncat. Bangsat, makanya pantesan dia nggak ada takut-takutnya neraka ya. Orang pandangan neraka hanyalah seperti lambang tracer itu, bro. Enggak, bukan karena saya tidak percaya diri dengan akhlak saya. Jadi lebih baik kita rendah hati aja. Ah, banyak bacot Anda. Ini adalah tipu daya, tipu daya setan. Dakwah coki. Going to hell again. Going to hell without angels check. Masuk neraka tanpa dicek Tanpa malaikat. dicek, tanpa dibuka. Ya udah, buat Mas yang kedua tadi, biar Anda bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik, Anda mendapat
buku dari Habib Ja'far. Biar cepet habis dari penerbit. Dapat buku. Siapa yang bilang? Itu. Kan bagi-bagi buku. Ya udah dapat buku. Ini orang yang beramal pakai harta haram ya kayak dia. Buku-buku saya dia yang Cepet bagiin. habis, penerbit nanti kagum. Waduh, cepet habis buku Habib. Ternyata dibagi-bagi. Karena kalau gitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.